Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah sekarang kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang alamatu al-ismi, tanda-tanda dari isim. Ada 5 tanda dari isim, yang dengan adanya tanda ini atau salah satu dari tanda ini kita akan mengetahui bahwasanya dia adalah suatu isim dengan adanya tanda. Baik, jadi ini bisa kita katakan ciri-ciri isim atau karakteristik isim. Apa saja? Yang pertama al-jar, ya. Al-jar bukan huruful jar, ya. Al-jar itu kondisi setelah suatu kata kemasukan huruf jar. Jadi huruf jar itu adalah penyebabnya. Al-jar adalah akibat yang ditimbulkan oleh huruf jar tadi. Salah satu dari akibat yang ditimbulkan oleh huruf jar adalah kasroh. Ya, jadi jar itu sering kita dengar jar itu adalah kasroh. Tidak, jar itu adalah salah satunya kasroh, karena tidak selamanya jar itu dengan kasroh, bisa juga dengan yang lainnya. Baik, kemudian tanda yang ketiga at-tanwin. Jadi tanda yang pertama tadi al-jar, ya, kalau ada suatu kata nanti dia didahului oleh huruf jar, berarti dia terpengaruh oleh huruf jar tersebut, maka dia pasti adalah isim, karena yang bisa, ya, dalam kondisi jar itu hanya isim, tidak ada istilahnya fiil majrur, ya. Tidak ada istilahnya fiil itu majrur. Tanda yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu apa pengertiannya? Sautu nunin sakinah yalhaqu, ya, talhaqu awakhiral asma. Suara nun sukun, bunyi n yang berada di akhir kata benda. Jadi dia adalah ciri dari kata benda. Ya, jadi tanwin itu bunyi un, in, atau an. Jadi kalau ada kita baca suatu kata berakhiran un, berakhiran in, atau berakhiran an, maka dia adalah isim pastinya, karena tidak mungkin ada fiil yang bertanwin, ya, tidak ada, ya, kecuali dalam syair, ya, kecuali dalam syair, dan itu darurah saja. Jadi tanwinnya itu merupakan ciri dari isim. Kemudian an-nida, ciri selanjutnya adalah an-nida. An-nida artinya panggilan, dipanggil, ya. Kalau secara logika mungkin nggak kita memanggil kata kerja, ya, perbuatan kita panggil, nggak mungkin. Yang kita panggil pasti manusia, orang yang mampu menjawab panggilan kita. Maka suatu kata yang kemasukan kata panggilan, wahai, ya, hai, nah itu berarti dia adalah kata benda. Kalau kita mengatakan wahai fulan, nah berarti fulan adalah kata benda karena kemasukan kata wahai, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang berarti kata benda. Nggak mungkin wahai kemudian sebutkan nama pekerjaan di situ, nggak bisa. Kemudian al-isnad artinya penyandaran. Kalau dia bisa disandarkan, ya, disandarkan kepada yang lain. Isim itu salah satu keistimewaannya adalah dia bisa disandarkan, atau istilah lainnya mudhofun ilaih. Ya, salah satu bentuk dari isnad itu adalah idhofah atau mudhofun ilaih. Baik, kemudian ciri yang selanjutnya alif lam. Kalau dia kemasukan alif lam, ada alif lam di awalnya. Ingat di awal, ya. Kalau di akhir, nah itu pembahasan sorof itu, atau di tengah, ya. Jadi ada alif lam di awalnya. Jadi kalau ada suatu kata diawali alif lam, maka dia adalah isim. Baik, kita lihat satu persatu sekarang. Kita mulai dari al-jar tadi. Al-jarru yakunu bisalasati anwa'in. Jar itu, ya, bisa terjadi melalui 3 sebab ini. Jadi jar itu bisa timbul oleh salah satu dari 3 penyebab ini. Yang pertama, biharfil jar, dengan masuknya huruf jar, dan ini adalah yang paling umum. Ini insya Allah kita semua sudah tahu bahwasanya kalau ada huruf jar masuk ke dalam suatu kata, maka kata tersebut dihukumi majrur atau dihukumi dalam kondisi jar. Taib, atau bahasa pesantrennya jar, ya. Al-jar itu istilah dari kufiyin. Kalau basriyin mengatakan al-khafad, ya. Kalau dalam jurumiyah kan antum mengatakan al-khafdu, ya, al-khafdu. Taib.
Kemudian setelah biharfil jar adalah bil idhofah, dengan penyandaran. Jadi kondisi jar itu tidak hanya dengan huruf jar, bisa juga dia dengan idhofah, dengan penyandaran. Ya, dalam kondisi sebagai mudhofun ilaih. Dan yang ketiga bil wasfiyah atau bit tabaiyah, kepengikutan. Karena dia mengikuti yang majrur, maka dia juga ikut majrur. Kita lihat satu persatu contohnya. Biharfil jar, contohnya fil masjidi, di masjid. Kenapa kata al masjid di sini dalam kondisi jar? Karena ada huruf jar fi. Ya, berarti al masjid adalah kata benda. Kemudian bil idhofah, kita katakan babul masjidi. Kenapa masjidi dikatakan majrur? Karena dia sebagai mudhofun ilaih, disandarkan kepada babu. Babu mudhof, al masjidi mudhofun ilaihnya. Ya, ini namanya al idhofah. Kemudian bil wasfiyah atau bit tabaiyah, contohnya sallaitu fil masjidi al kabiri. Perhatikan kata al kabiri, kenapa dia dihukumi majrur? Karena dia mengikuti yang juga sama-sama majrur, yaitu kata al masjidi. Jadi al kabiri karena dia termasuk sifat untuk yang, ya, termasuk wasfun untuk yang majrur, maka dia ikut majrur. Jadi dia karena mengikuti saja, ya, mengikuti saja sebagaimana bayangan dengan benda, ya, di cermin, ya, bayangan di dalam cermin dengan benda yang ada di hadapannya. Baik, kemudian setelah al-jar masuk ke at-tanwin. Apa itu at-tanwin? Sudah kita jelaskan tadi, tanwin adalah suara nun sukun. Dan macam-macam tanwin itu ada beberapa. Yang pertama tanwin at-tamkin. Ini yang paling banyak. Apa itu tanwin at-tamkin? Mayal haku bil asma'il mu'rabah. Ini yang ada di isim-isim mu'rab. Isim-isim yang bisa berubah-ubah. Karena ada isim yang tidak bisa berubah juga. Ya, apa maksudnya berubah-ubah itu? Mu'rab itu maksudnya apa? Bisa berubah-ubah harokatnya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Contohnya kata tolibun. Nah, tolibun ada tanwin kan di ujungnya. Nah, tanwin ini namanya tanwin at-tamkin. Tanwin at-tamkin. Ya, pengokohan, penetapan atau tamkin. Dan dia hanya ada di akhir dari isim-isim mu'rab. Ya, kalau isim-isim mabni nggak ada, ya, tidak memiliki tanwin dia. Baik. Kemudian jenis yang kedua tanwin at-tankir dari kata nakirah. Ya. Apa pengertiannya? Mayal haku bil asma'il mabniyah, yang ada di isim-isim yang mabni. Kalau tadi yang ada di isim-isim yang, nah, kalau tadi isim-isim yang mu'rab, ya, tadi al asma al mu'rabah, sekarang al asma al mabniyah, adanya di isim-isim mabni. Fungsinya apa? Lit tafriqi baina ma'rifatiha wa nakiratiha wa nakiratiha, nakirah. Untuk membedakan antara ma'rifah dan nakirahnya. Contohnya marartu bi sibawai. Sibawai ini kan nama mabni, dia nggak boleh kemasukan tanwin seharusnya. Tapi kita taruhkan tanwin di situ, ya. Marartu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhar. Saya melewati Sibawaih, ya, dan Sibawaih yang lain. Nah, dari dua Sibawaih ini, Sibawaih itu nama orang, ya. Dari dua Sibawaih ini, Sibawaih mana yang ma'rifah, yang mana yang nakirah? Nanti ma'rifah dan nakirah ada pembahasan tersendiri, ya. Nah, ini khusus buat yang sudah pernah belajar sebelumnya, ya. Jadi untuk membedakan antara ma'rifah, yang mana nakir dari dua kata ini, kita tambahkan tanwin pada kata yang nakiroh, karena tangkir artinya nakiroh. Maka sibawaihin, nah ini adalah yang nakiroh. Mana yang ma'rifah? Sibawaihi. Ya, jadi maknanya apa? Saya melewati seorang Sibawaih yang saya kenal. Sibawaih ini kenal saya karena dia teman saya. Wabi Sibawaihin akhor, dan saya lewati di sebelah Sibawaih ini ada orang namanya Sibawaih, tapi saya nggak kenal dia. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi ada dua Sibawaih, satunya saya kenal, satunya tidak. Bagaimana cara membedakan yang saya kenal sama yang tidak? Dengan adanya tanwin. Kalau ada tanwin, berarti nggak kenal saya. Ya, kalau tidak ada, itulah yang saya kenal. Baik, kemudian selanjutnya tanwin yang ketiga, tanwin al-muqabalah. Tanwin al-muqabalah, ya, yuqabilu, ya.
yang berhadapan atau yang berdampingan. Nah, apa pengertiannya? Yaitu mayal haku bejam ilmu muannatsis salim. Dia hanya ada di jamak muannas salim saja. Ya, ada di jamak muannas salim saja. Apa contohnya? Muslimatun. Ada tanwin kan? Muslimatun. Nah, tanwin ini namanya tanwin muqabalah. Kenapa dinamakan muqabalah? Muqabalah itu artinya pengganti, ya, lawan atau pengganti. Kenapa dinamakan muqabalah? Karena dia muqabilatun nuni fi jam'il mudzakkaris salim. Karena tanwin ini sebagai pengganti nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Apa lawan dari jamak muannas salim? Jamak mudzakkar salim. Ya. Dan di jamak mudzakkar salim kita pakai nun. Nun ini kita hapus di jamak muannas salim. Kita ganti dengan tanwin ini. Maka tanwin ini kita kenal dengan nama tanwin muqabalah, pengganti nun pada jamak mudzakkar salim. Kemudian tanwin selanjutnya namanya tanwin al-iwad. Iwad artinya pengganti. Al-iwad artinya pengganti. Al-badal. Dan iwad ini ada beberapa. Iwad an jumlah, sebagai pengganti dari jumlah mufidah. Antum katakan wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian pada hari itu melihat. Berarti kan kata hina idzin ada tanwin apa tidak di situ? Ada kan? Hina idzin ada tanwin di situ. Nah, jadi tanwin hina idzin ini mewakili satu kalimat sempurna. Apa kalimat sempurna? Pada hari itu, hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu kalian akan melihat. Mana kata menunjukkan hari kiamat di sini? Kita paham dari ayat ini. Dari konteks ayat ini menceritakan tentang peristiwa pada hari kiamat. Jadi hina idzin, ya, tanwin ini mewakili kata hari kiamat itu. Dan hari kiamat itu berbentuk jumlah. Ya. Jadi kalian akan melihat pada hari itu. Hari itu maksudnya yang mana? Hari Sabtu, hari Selasa? Tidak. Ini maksud pada hari itu adalah hari kiamat. Kemudian tanwin iwad itu bisa juga iwad an kalimah, pengganti kata. Contohnya kullun mujtahidun. Semuanya itu mujtahid. Semua siapa? Semua para santri misalkan. Jadi kita mengatakan kullu talibin mujtahidun. Semua santri itu rajin. Boleh kita katakan seperti itu. Tapi kalau sama-sama kita pahami, sama-sama kita paham sedang membicarakan siapa, maka kata santri itu boleh dihapus, kita ganti dengan tanwin di atasnya. Tanwin ini kita kenal dengan nama tanwin iwad, sebagai pengganti dari suatu kata yang kita hapus tadi, yaitu kata talibin, atau kata apapun yang kita hapus. Ya, kullu talibin, kullu muslimin, kullu mu'minin, dan seterusnya. Tapi kalau kita makan kullu mujtahidin, artinya semua orang yang rajin, artinya bukan semua orang itu rajin, beda. Ya, beda kalau kullu saja. Kalau kullu saja mudhof dia. Tapi kalau ini kullun, ya. Baik, kemudian tanwin iwad an harf, dia pengganti dari huruf. Contohnya jawarin. Jawarin itu asal katanya jawari. Jadi tanwin ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengganti ya ini. Jadi ya itu dihapus, ya, dihapus kemudian diganti dengan tanwin. Jawarin itu asal katanya jawari, dan seterusnya. Baik, kemudian jenis-jenis alif lam. Ciri isim yang kedua adalah alif lam, dan alif lam itu ada banyak macamnya. Ya, ada banyak macam alif lam. Kita ambil yang pertama, alif lam al-ma'rifah, atau kita katakan alif lam al-mu'arrifah. Boleh. Contohnya al-kitabu al-masjidu. Ya. Jadi kata al-kitabu ini dinamakan ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam dia. Tadinya kitabun. Katanya, asal katanya kitabun, kemasukan alif lam menjadi al-kitabu. Tadinya dia nakiroh, sekarang kemasukan alif lam menjadi ma'rifah dia. Maka sekarang alif lam ini dinamakan alif lam al-ma'rifah. Karena sebabnya, karena dia menyebabkan kata yang tadinya nakiroh menjadi ma'rifah. Kemudian alif lam al-ahdiyah. Contohnya, sa'adhabu ila makkata al-yawma. Ya. Al-ahdiyah itu ada banyak macam. Al-ahdu al-dhihni, al-ahdu al-huduri, dan seterusnya.
Di sini al-ahdu al-huduri namanya. Al-yauma. Kalau kita mengatakan yaum, itu artinya hari. Bisa hari apa saja, Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau kita mengatakan al-yauma, artinya hari ini. Itu namanya al-ahdu al-huduri. Ya, itu namanya al-ahdu al-huduri. Baik. Kemudian alif lam yang ketiga, alif lam al-ahdiyah juga. Tapi al-ahdiyah az-zikri. Ya. Al-ahdiyah az-zikri, al-ahdu az-zikri. Contohnya ja'a rajulun fajalasar rajulu. Datang seorang laki-laki. Fajalasar rajulu, maka kemudian duduklah laki-laki tadi. Kenapa yang pertama tidak ada alif lamnya kata ar-rajul, tapi yang kedua ada alif lamnya? Ya, karena sudah lewat penyebutannya. Itu namanya al-ahdu az-zikr. Zikri artinya penyebutan. Sudah lewat penyebutannya. Jadi kita sudah sama-sama tahu siapa laki-laki yang kita maksudkan, maka tidak perlu diulangi lagi. Ya, jadi kalau kita mengatakan ja'a rajulun fajalasar rajulu, ada berapa laki-laki di sini? Satu saja. Tapi kalau kita mengatakan ja'a rajulun fajalasa rajulun, nah, ada dua laki-laki di situ, dihitung dua. Nah, sebagaimana di ayat inna ma'al usri yusra, itu ya. Baik. Selanjutnya alif lam yang selanjutnya alif lam az-zaidah, ya, yang tambahan sifatnya. Contohnya dikata allati atau dikata alladzi, ya. Allatu atau allata atau allati boleh. Alladzi, ya, alif lam di isim mausul. Baik, kemudian alif lam selanjutnya alif lam al-jinsiyah, menunjukkan jenis. Ya, jenis itu pembagian yang paling umum, ya. Contohnya Allah katakan dalam ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Alif lam ini menunjukkan bahwasanya diciptakanlah semua jenis manusia. Ya, semua jenis manusia. Selama antum manusia, maka antum masuk dalam ayat ini. Ya, tidak ada pengecualian sedikit pun. Ini dinamakan alif lam al-jinsiyah atau alif lam al-istighraqiyah. Ya, mirip dia maknanya. Baik. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Siapa saja manusia yang diciptakan dalam kondisi lemah? Ya, semua manusia. Dari mana kita tahu semua manusia lemah? Ya, karena ada alif lam jinsiyah di sini. Ya, alif lam jinsiyah. Baik. Kemudian setelah pembahasan alif lam, ciri dari isim selanjutnya adalah isnad, penyandaran, bisa disandarkan. Ya, bahwasanya satu ciri dari kata benda selanjutnya adalah bisa disandarkan. Ciri yang pertama apa tadi? Jar, ya. Ciri yang pertama tadi al-jar. Sudah kita lihat pembagian jar. Kemudian ciri yang kedua at-tanwin, sudah kita lihat. Ciri yang ketiga alif lam, sudah kita lihat pembagiannya tadi. Sekarang ciri yang keempat yaitu at-tarkib atau al-isnad, artinya penyandaran. Al-murakkab dalam bahasa Arab, nah, itu pengertiannya adalah qaulun muallafun min kalimataini au aksar li faidatin. Perkataan yang disusun dari dua kata atau lebih, berarti minimal dia dua kata. Li faidatin, ada faidah dia, ada maknanya, kita menyandarkan kata ini kepada kata yang lain. Sawaun akanatil faidatu tamatan am naqisatan. Sama saja entah faidahnya sempurna ataupun kurang. Baik, kita lihat contoh-contohnya. Jadi murakkab itu ada 6. Yang pertama namanya murakkab isnadi. Yang kedua murakkab idhafi, kemudian murakkab bayani, murakkab al-atfi, murakkab mazji, dan murakkab adadi. Apa itu murakkab isnadi? Contohnya Muhammadun mujtahidun. Kita sandarkan sifat mujtahid kepada Muhammad. Baitun kabirun, kita sandarkan sifat kabir kepada bait. Ini namanya murakkab isnadi, ya, penyandaran. Kemudian murakkab idhafi, contohnya kitabun nahwi. Ini juga agak mirip dengan isnadi dia. Nah, tapi kita tidak ambil panjang lebar di sini, perbedaannya di mana. Itu pembahasannya terperinci lagi. Kitabun nahwi, kita sandarkan an-nahwu kepada kitab. Jadi tadinya kitab itu bentuknya umum. Kitab itu masih umum dia. Tapi ketika kita mengatakan kitabun nahwi, sekarang lebih khusus dia. Ada qaid istilahnya. Kemudian murakkab
bayani. Faza talibu al-mujtahidu. Di sini kita sandarkan kata al-mujtahid kepada at-talib. Ya, bentuknya adalah untuk apa? Maknanya apa? Untuk penjelasan. Ya, untuk menjelaskan talib yang mana yang faza. Faza artinya menang. Ya, talib yang mana yang menang itu? Yang mujtahid. Kemudian murakkab al-atfi. Contohnya ataf artinya ya antum paham istilah ataf ya, kepengikutan. Contohnya ja'al mudarrisu wal muhandisu. Al-muhandis disandarkan kepada al-mudarris karena dia melakukan satu perbuatan yang sama dan dia diatofkan dengan huruf waw. Baik, kemudian al-murakkab al-mazji. Mazji artinya campuran yang tidak beraturan. Contohnya Sibawaihi alimun kabirun. Sibawaihi adalah alimun kabirun, seorang ulama besar, ahli ilmu yang besar. Ini namanya tarkib mazji. Ya, tarkib mazji itu dia apa namanya? Kita menggabungkan dua kata yang tidak ada hubungannya. Contohnya kata siba dan waih. Ya, siba dan waih. Siba dan waih. Ya, ini dua kata yang berbeda. Kita gunakan untuk menamakan satu orang. Contoh kata yang lain misalkan pasar minggu. Pasar ya pasar, minggu ya nama hari gitu. Pasar nama tempat, minggu nama hari. Tapi pasar minggu ini kita gunakan untuk menamakan suatu kecamatan, suatu daerah. Ya, pasar Rebo. Ya, kita gunakan untuk menamakan suatu daerah. Ya. Apakah pasarnya bukanya pada hari Rebo saja? Enggak juga. Hanya menggunakan untuk penamaan saja. Ini namanya tarkib mazji. Kemudian tarkib adadi sesuai dengan namanya berarti dia angka yang terdiri dari 2 digit. Dari belasan dan seterusnya. Contohnya ahada, asyara, 11. Ya, kan ada 2 kata dia. Ya, antum perhatikan yang namanya tarkib itu pasti dua kata. Muhammadun mujtahidun, kitabun nahwi. Contoh-contoh ini ada 2 kata atau lebih. Nah, dan masing-masing ini penyandaran ini punya makna berbeda-beda. Kalau antum katakan Muhammadun mujtahidun, ini namanya murakkab isnadi atau tarkib isnadi. Antum katakan 11, itu namanya tarkib adadi dan seterusnya. Baik, maka bisa kita simpulkan bahwasanya isim itu yatamayyazu. Dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya yaitu fiil dan huruf. Bahwasanya isim itu yumkinu tanwinuhu, bisa ditanwin. Kalau bisa ditanwin berarti dia adalah isim. Kalau zahaba nggak bisa antum tanwin. Ya. Kalau kemudian perbedaan yang kedua, karakteristik isim yang kedua, yumkinu jarruhu, dia mungkin untuk dijar. Kemudian yumkin idkhalu alif lam alai, mungkin untuk dimasukkan alif lam. Kemudian yumkinul isnadu ilai, mungkin untuk disandarkan kepadanya, maksudnya dijadikan sebagai mudhaf. Kemudian yumkinu idkhalu harfin nidai alai, mungkin untuk memasukkan huruf nida ke dalamnya. Ya, huruf nida itu ya. Taib. Insyaallah huruf nida nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di ciri-ciri fiil. Nah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri isim, maka kita akan bahas ciri-ciri dari fiil. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.